Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Karsa Sabita dari kelas 2404 dengan NIM 102042400119. Pada hari ini, pada tugas hari ini saya akan membuat video tentang tugas pendahuluan, dimana ini adalah tugas video cara menggunakan Google Colabs. Ini awal-awalnya tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk menyambungkan ke Google Drive, kita perlu menggunakan codingan untuk menyambungkan ke Google Drive kita agar langsung terhubung dengan Google Colab-nya. Nah, langkah pertama, jika ingin menghubungkan Google Colabs ini, kita harus menghubungkan ke Google Drive supaya dataset yang kita sudah download ini langsung kehubung. Yang pertama itu, kita tuh harus upload dataset kita ke Google Drive kita dengan akun yang sama kayak ke Google-nya. Nah, ini tadi sudah saya upload filenya ini tes. Setelah itu code ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab sama Google Drive-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengimport galeri supaya filenya ini bisa dibaca. Kita akan run dari atas dulu. Nah, ini code ini digunakan untuk membaca filenya. Nah, di sini kita itu harus namain sesuai sama file yang ada di file dataset kita atau file yang kita udah upload gitu. Nah, ini kita udah connect tuh ke Google Drive, akan kayak tadi tampilannya. Terus habis itu dia bakal loading dan dia bakal nyuruh kita login supaya itu tuh kesambung antara Google Drive kita sama akun Google Colabs yang ada di sini tadi. Setelah itu jika sudah dia bakal seperti ini masih loading. Jika sudah tuh nanti dia bakal kecentang kayak gini. Nah, ini yang kita akan mengecek apakah datanya itu benar-benar udah ke-upload atau belum sih selanjutnya. Nah, ini digunakan untuk membaca. Nah, file sudah kebaca. Setelah itu kita akan memastikan bahwa file yang kita upload tadi itu benar-benar udah kebaca atau belum sama oleh si kodenya ini. Nah, dia tuh bakal ini adalah data awal kita. Dia menampilkan data awal yang berdasarkan dataset yang tadi kita upload. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan 10 data pertama menggunakan codingan df head. Ini digunakan untuk menampilkan data kita. Nah, karena kita ingin menampilkannya 10, jadi kita ketik di sini 10 buat nampilin hasilnya yang kita mau. Kita mau 10 data aja, jadi kita bakal nampilin 10 data. Nah, bakal kayak gini. Yang selanjutnya ini kita disuruh untuk menampilkan 10 data terakhir. 10 data terakhir ini codingannya adalah dftail. Dftail ini digunakan untuk menampilkan data terakhir. Dan jangan lupa di dalam kurung ini itu kita harus isi sesuai sama data yang kita mau. Misalkan kita mau uploadnya 10, ya kita isi 10, atau kita mau uploadnya berapa, ya kita bakal tulis di situ yang mau kita tampilin berapa. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kita 10 data terakhir. df-info ini digunakan untuk memperlihatkan info dataset, kayak menampilkan seluruh infonya. Kayak misalkan ini dia ada semuanya data yang ada di datasetnya, dia bakal muncul semua infonya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah describe. Describe ini digunakan untuk melihat statistik. Nah, ini adalah hasil dari DF describe, ada mean, dan lain-lain. Nah, untuk mengecek missing value menggunakan DS is no sum. Tujuannya untuk memahami struktur dan kondisi data sebelum dianalisis lebih lanjut, karena di sini di tahap terakhir kita akan mengatasi si missing value ini. Ini sudah terlihat. Nanti kita akan membenarkan si missing value ini di langkah terakhir. Nah, selanjutnya ini ada visualisasi. Jadi itu kita ingin menampilkan diagram. Diagram kayak histogram, blogspot. Ini kita tuh harus import dulu supaya dia tuh terkonek seperti yang kita mau, ke koneksi biar diagramnya juga muncul. Ini kita pertama menampilkan histogramnya seperti ini tampilannya, dan yang terakhir ini ada box plot. Nah, langkah yang terakhir itu kita akan mengatasi missing value yang tadi. Nah, missing value itu harus diatasi supaya datanya lebih lengkap. Nah, ini saya sudah masukkan. Nah, kita akan melihat hasilnya di check missing value. Hasilnya akan seperti ini, dan dia itu hasil. Kita akan cek lagi. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.